agama penutup. Allah sempurnakan bagi hamba-hambanya nikmat. Allah jadikan Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima satu agama pun selain pada Islam. Kemudian pada pembahasan berikutnya Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan waqad faradallahu ta'ala 'ala jami'in nasi ay yadinu lillahi ta'ala bihi faqala mukhatiban Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi setiap manusia, kepada seluruh manusia, agar beragama kepada Allah di atas agama yang Allah pilihkan baginya. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nasu." Katakan wahai Muhammad, wahai manusia. Ini khitab dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada seluruh manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Saya adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang padanya kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ilah kecuali Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kemudian Allah menjelaskan sebuah perintah, fa'aminu, berimanlah kalian billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan rasulnya, an-nabiyyil ummi, yang seorang nabi yang ummi, alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kepada kalimat-kalimatnya, wattabi'uh, ikutilah dia, la'allakum tahtadun, semoga kalian mendapat petunjuk. Nah, ini adalah sebuah khitab dari Allah, di mana Allah meminta semua manusia untuk beriman kepadanya dan beragama di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, waladzi nafsu Muhammad biyadih, dan demi jiwa Muhammad dalam genggaman Allah azza wajalla, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak seorang pun yang mendengarkan tentangku dari umat ini. Sebutkan oleh Nabi siapa saja, Yahudiyun, dari kaum Yahudi, wala Nasraniyun, dan kaum Nasrani, thumma yamut, mereka mati, ya, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'min, dan tidak beriman, billadzi ursiltu bih, dengan apa yang aku diutus dengannya, tidak beriman kepada Rasul. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, yang mereka sudah maklum dengan seterang-terang dalam kitab-kitab mereka disebutkan, bahkan ada seorang Rasul di akhir zaman namanya Ahmad, yang akan membawa sebuah kitab dan agama yang baru, dan disebutkan sudah, tapi mereka tidak beriman. Mereka mengotak-atik kitab suci mereka, mereka rubah-rubah kalimat-kalimat Allah, ya, sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka tidak beriman dengan Nabi, ya, tidak beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak masuk. Lalu apa konsekuensi mereka tidak beriman dari Yahudi dan Nasrani ini? Illa kana min ashabin nar, kecuali mereka menjadi penduduk neraka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kaum Yahudi, Nasrani, kan Islam agama sama-sama agama samawi. Maksudnya apa agama samawi? Yang datang dari langit Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah utus, ya, seorang nabi dan rasul dengan sebuah kitab, didakwakan kepada mereka, ya. Kemudian habis masa dakwah mereka, kemudian Allah utus lagi umat, Allah utus lagi nabi. Nah, Yahudi dan Nasrani ini sudah tidak berlaku lagi. Ya. Hari ini mereka tidak berlaku lagi seperti mana dulu diutus di awal-awal. Tidak seperti mana agama yang di awal diutusnya Nabi. Nabi Musa, ya, Nabi Isa, tidak.
Karena sudah banyak tahrif, perubahan-perubahan dalam kitab suci mereka, dalam kitab-kitab mereka. Ya. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman dengan Islam yang aku bawa, dengan risalah yang aku bawa, mati dia. Maka Nabi yang mengatakan, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penduduk neraka, waliyadzubillah. Jika ada yang mengatakan semua agama itu kan tujuannya satu, untuk sama-sama menyembah Allah. Bisa jadi jalannya berbeda-beda. Kalimat ini seakan-akan benar, tapi perlu kita teliti. Kalimat ini seakan-akan betul, tapi penuh dengan tipu daya. Artinya kita berhati-hati. Ya, sama hari ini kita juga mengatakan, ya, kita juga harus berhati-hati. Semua tujuan kita sama. Bisa jadi jalannya beda-beda. Al-haq wahid. Kebenaran itu satu. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu ukurannya bukan perasaan, bukan kira-kira kita, bukan. Tapi kebenaran itu dibangun di atas dalil. Al-haq. Maka Allah wa qala rasuluh. Kalau Allah katakan begitu dan Nabi mengatakan begitu dan dipahami oleh para ulama as-salaf seperti itu, kita mengimani, kita amalkan, kita mengimani dan kita yakini. Ada yang mengatakan seperti itu, maka perlu kita, ya, kebenaran itu belum tentu juga sama kamu. Ya belum. Kita lihat ukuran kebenaran kita katakan dengan ukuran yang kebenaran yang kamu katakan, kita ukur. Apa yang kamu katakan itu, apa dalilnya? Lalu kemudian apa pemahaman yang benar di antara ucapan ini, ayat ini, hadis ini? Bagaimana para ulama memahami? Kita pahami seperti itu. Jadi kita jangan terkecoh, ya. Semua jalan, ya, kebenaran itu, semua tujuan kita sama. Tujuan kita sama, jalan bisa berbeda-beda. Satu sisi kalimat ini ya benar dalam ucapan, tapi kita lihat konteksnya dalam agama ini. Kalau maksudnya kamu boleh mengamalkan itu, saya boleh mengamalkan ini, tujuan kita satu, Allah Azza wa Jalla, ya kita lihat. Kalau memang di situ pada perkara yang mana para ulama mengatakan ya ada khilaf di situ, dengan dalil masing-masing dalil, ya kita bisa terima. Tapi kalau itu berdasarkan hanya akal-akalan saja, ini yang berat untuk bisa kita terima. Ini subhanallah, ini agama bukan milik pribadi, milik siapa-siapa, lillah azza wa jalla, milik Allah azza wa jalla. Yang kita ingin beramal ini untuk siapa? Untuk Allah. Yang kita berbuat ini untuk apa? Untuk Allah azza wa jalla. Yang kemudian kita berharap ketika kita mengamalkan ini, kita berharap amal kita diterima. Apa gunanya kita beramal coba? Lelah-lelah, capek-capek, tapi kemudian tidak diterima. Nikmat enggak tuh? Tidak ada nikmatnya. Tidak akan ada kenyamanannya. Amal udah banyak tapi tidak dipandang Allah nanti. Mau kita begitu? Tidak mungkin. Allah terbangkan seperti debu yang tak ada gunanya. Kita kira kita sudah Masya Allah, tabarakallah, mengamalkan dengan amal yang sangat banyak. Kita kumpulkan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dunia ini. Tapi kita khawatir kalau amal ini tidak diterima Allah. Maka sering kita ulang dalam kajian kita bahwa perlu penekanan dua hal. Yang pertama ikhlasu lillah, yang kedua ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amal itu berkualitas. Kalau itu pijakannya dalam beramal, insya Allah amalnya berkualitas dan diterima Allah Azza wa Jalla yang di atas. Tapi asal hanya beramal, asal hanya berbuat, ya, yang penting Allah tahu dan melihat, gitu kan? Tidak tahu bagaimana harus kita berbuat sesuai panduan yang
termuat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita khawatir kaum muslim dan muslimat, amal itu hanya sebagai sebuah amal yang tidak akan dipandang Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan wal imanu bih. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wal imanu bihi, bahwa iman kepada Nabi itu seperti apa? Tasdiqu, kita membenarkan ma jaa bihi ma'al qabuli wal id'an. Kita benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terima, kita benarkan. Jangan dibenarkan yang diurang, yang lalu dia bukan begitu maksudnya. Kita benarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, ma'al qabul, kita terima. Kan dibenarkan itu tapi dilalurnya disikoh. Nah, itu tidak sempurna imannya. Wal iz'an, kita betul-betul menyerahkan, kita tunduk, kita patuh, kita benarkan, kita terima, kita amalkan, kita lakukan. La mujarrad tasdiq, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak cukup hanya dibenarkan. Jadi membenarkan apa yang dibuat Nabi tidak cukup hanya pembenaran, tapi kita terima, lalu kita tunduk, kita lakukan, kita amalkan. Itu syaratnya. Ini dikatakan ini adalah wajib. Ya, kita terima, kita benarkan berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, kita terima dengan penuh hati, dengan keimanan, lalu kita itu iman. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini. Kita benarkan itu. Lalu kemudian kita terima dengan iman dan kita tunduk kita. Makanya amalan yang tidak diikutkan dengan ketunduan, dengan terima perasaan yang menerima secara total penuh keimanan, itu akan berat. Itu akan berat. La mujarrad tasdiq, tidak cukup hanya membenarkan. Walihada lam yakun Abu Talib mu'minan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi. Disinilah letaknya kenapa Abu Talib tidak disebut beriman kepada Nabi SAW dengan hanya cukup membenarkan Nabi. Dia tahu itu. Engkau seorang Nabi, dia yang telah mendidiknya, mengurusnya, ya kan? Ya, seorang yang luar biasa perhatiannya. Tapi tidak disebut beriman. Kenapa demikian? Ia hanya membenarkan, tapi tidak menerima. Ya. Wa syahadatuhu bi annahu min khairil adyan. Bahkan beliau memberikan persaksian apa yang dibawa oleh Muhammad itu sebaik-baik agama. Masya Allah, tabarakallah. Itu persaksian beliau. Dan bahkan Nabi SAW disebutkan benar apa yang dibawanya, tapi tidak menjadikan dia beriman karena tidak mengamalkan, yang tidak menerima dengan penuh dengan ketunduannya. Maka itu wad-dinul islami, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, mutadammin, agama Islam itu mencakup li jami'il masalih, seluruh kemaslahatan, allati tadammanat al-adyanus sabiqah, yang dicakupi oleh seluruh agama-agama sebelum Islam, mutamayyiz 'alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Dan Islam itu berlaku dan tetap akan berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman, dan sepanjang dimanapun dia berada, di tempat manapun dia akan cocok Islam itu. Untuk orang hitam cocok, untuk orang yang setengah putih cocok, untuk orang yang putih cocok. Dimanapun dari belahan dunia ini, suku bangsa manapun, warna kulit apapun dia, dengan lisan dan bahasa yang beragam-ragam, kalau sudah masuk di hati itu cocok dia.
Karena Islam sesuai dengan agama fitrah kita. Fitrah kita semua cocok menerimanya. Orang mana dia? Coba lihat. Itulah indahnya Islam itu. Dan berlaku pada setiap generasi dan umat. Islam akan senantiasa saleh. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepada kamu Muhammad Alkitab dengan hak, musaddiqan, membenarkan apa? Lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya ada pada Al-Quranul Karim. Dan seluruh isi Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah, kata Ibnu Qayyim. Subhanallah. Jadi rangkuman isi Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Silakan dikaji nanti suratnya. Wa makna kaunihi salihan li kulli zaman wa makan wa ummah. Apa makna Islam itu cocok, saleh, berlaku untuk setiap zaman, setiap tempat dan setiap generasi? Anna tamassuka bihi la yunafi fi masalihil ummati fi ayyi zamanin aw makanin bal huwa salahuha. Bahwa berpegang teguh dengan agama kita, beriman, berislam dengan agama ini tidak akan bertentangan, tidak menafikan kemaslahatan umat pada setiap masa dimanapun dia berada. Bahkan dengan berpegang teguh itulah akan menjadi umat yang terbaik. Jadi Islam kalau dipegang Pak jaya. Jadi Islam kalau hanya sebagai pakaian luar saja, itu tidak akan melahirkan banyak kebaikan. Tapi kalau dia sebagai panduan hidup yang dipegang, yang diamalkan, Allah akan melahirkan banyak kebaikan. Kejayaan itu akan muncul. Dalam sepanjang sejarah Islam, coba lihat. Turun naik, pasang surut, itu sejarah Islam. Setelah Nabi, para khulafa, kemudian umat-umat setelahnya, pasang surut kerajaan itu. Dari Bani Abbasiyah, Umayyah, kemudian Turki Utsmani terakhir, semua pasang surut. Ada generasi-generasi yang Masya Allah, Tabarakallah, melejit. Allah jaga, Allah berikan pertolongan ketika mereka menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian, kata Allah. Di negeri yang tercinta ini, kalau kita tolong agama Allah, kita hidupkan, kita amalkan syiar Islam di tengah-tengah masyarakat kita, tanpa kita memaksakan kepada siapapun dari umat selain umat Islam untuk memeluknya, tanpa kita paksakan, maka kita dengan akhlak yang mulia, dengan muamalah yang benar, dan Islam ditegakkan di setiap sendi-sendinya, pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, kemudian negaranya, insya Allah Allah akan tolong kita. Allah akan berikan kepada kita kejayaan. Allah akan berikan kepada kita amanah khalifah untuk mengurus bumi ini, untuk memakmurkan bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Maka dengan berpegang teguh dengan Islam, maka subhanallah, Allah akan berikan kemuliaan. Walaysa ma'na dzalika annahu khadi' li kulli zamanin wa makan wa ummah. Bukan maknanya bahwa Islam itu harus tunduk, harus mengikut perkembangan zaman dimanapun berada. Islam nanti, misalnya ini generasi apa namanya sekarang nih? Milenial, apalagi sebutan-sebutannya itu. Istilahnya, kita sama saja, generasi milenial, tidak milenial, generasi apapun namanya, Islam tetap satu dia. Jadi kalau dipegang dengan pemahaman yang benar, insya Allah dia akan mulia jaya lintas generasi. Nah, bukan berarti Islam harus menyesuaikan keadaan. Paham ya? Islam itu seperti Nabi bawa, itulah Islam. Jangan diubah-ubah lagi. Jangan dirubah-rubah. Kita bicara akidah hari ini ya. Kita tidak bicara bab yang lain ini. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keyakinan, yuk kita amalkan, kita yakini.
Jangan dibilang ya Islam di zaman Nabi tidak sama dengan Islam di zaman sekarang. Bukan, sama. Kitab suci yang diimani oleh para sahabat Al-Quran juga sama dengan kitab suci yang kita yakini hari ini. Nabi yang mereka yakini sebagai Nabi adalah Muhammad SAW. Sama kita juga meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Nah, jangan sampai pergeseran masa dan waktu zaman ini merubah pola-pola agama kita. Merubah, menggeser pemahaman-pemahaman yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam salih li kulli zamanin wa makan. Islam sangat sesuai dan cocok untuk setiap masa dan generasi, bahkan tempat dimanapun dia berada. Kama yuridu ba'dun nas, sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwa Islam di Timur Tengah tidak sama dengan Islam di Indonesia. Ini kan ada ya? Tidak ada. Islam di sana sama Islam di sini. Kiblatnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama. Rukun Islamnya kecuali berbeda pula. Islam di Timur Tengah, Islam di Eropa, Islam di Indonesia, Islam di Asia Tengah sama semuanya. Akidahnya sama. Yang harus kita pahami. Bahwa kalau kita merujuk, betul-betul merujuk kepada sumber yang sama, ya dah. Tapi kalau sudah sumbernya berbeda, tentu berbeda pula. Kalau rujukan kita sama, kemudian dipahami mengikut pemahaman para generasi yang telah mendapatkan legalitas formal dari Nabi, itu kita ikuti. Tidak ada bedanya, insyaallah. Jelas ya? Nah, selama kita sumbernya sama, ya hulunya jernih, insyaallah hilirnya juga jernih, gitu kan? Kalau di sananya bersih, insyaallah di sini juga akan bersih, jernih. Itulah Islam. Nabi mengatakan lailuha kana hariha. Malamnya seperti siang terang benderang. Siang terang benderang. Malamnya saja seperti siang, ya Allah. Itulah Islam. Tidak ada yang tak jelas. Nabi mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Tapi harus kita tahu antara halal dan haram itu ada perkara yang samar. Ini dia. Itu harus kita fahami bersama. Qul khotifidin habibukumullah wa'akum. Baik, sekira ini dululah ya yang kita bisa bahas pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan tentang pembahasan agama Islam ini insyaallah pada pertemuan berikutnya, dan kita akan simpulkan insyaallah, akan kita berikan poin-poin yang bisa dipahami secara mudah bismillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Naam. Nah, ada yang mengatakan Islam itu sendiri berserah diri. Kita mengumumkan ini kan belum mampu berserah diri. Yang kedua ada sebuah hadis dari Umar dan lagi barang siapa yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, dia nanti dalam kubur tidak kesepian. Bagaimana? baik. Yang pertama, al-Islam huwal istislam, betul. Islam itu al-istislam. Apa itu artinya? Berserah diri. Itulah Islam. Kalau Muslim katanya dia berserah diri kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah. Mau tidak mau kita mesti tunduk kepada Allah. Kita ini hamba, dia pencipta. Istislam. Dari bahasa, dari sisi bahasa saja kita pahami itu. Bahwa Islam itu harus tunduk. Kalau tidak tunduk namanya kafir. Kafir. Yang tidak mau tunduk itu orang kafir. Karena disuruh tunduk, tidak mau tunduk. Muslim disuruh tunduk, patuh dia. Makanya Muslim. Dari sisi bahasanya subhanallah sudah jelas ya. Karakter Muslim itu harus patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita belum mampu, tidak mampu, kita harus mampu. Berusaha untuk mampu. Jangan ini menjadi alasan kita tidak
ya tidak maksimal dalam agama, saya belum mampu. Kenapa kamu, Bu, belum berjilbab? Saya belum mampu berjilbab. Kapan mampunya? Mampunya kalau sudah dijilbabkan sama orang, ditutup dengan kain putih, gitu. Kapan mampunya? Akhi, kenapa antum belum sholat? Anak belum mampu untuk sholat itu. Tidak berusaha mana mau, mana mampu nggak berusaha. Sama candaan kita kepada ada sesudah kita, orang kaya gitu ya, beruang gitu. Kalau sekarang ada haji ada umroh gitu, haji itu wajib hukumnya sekali seumur hidup gitu kan. Umroh juga merupakan ibadah yang sunnah. Daftarlah gitu kan, rasakan keindahan ibadah di sana. Belum ada panggilan. Belum ada apa lagi? Soruhnya kan. Gimana mau dipanggil-panggil, ente ndak daftar? Jalan untuk berangkat itu harus daftar. Itu logikanya, Pak. Daftar, ikuti prosesnya, daftarkan ke Trepel. Nah, nih Sumpah TV itu bisa daftar tuh. Nah, daftar, bayar uangnya, ditentukan tanggalnya nanti oleh penyelenggara, berangkat. Jadi kalau tidak daftar-daftar gimana mau berangkat? Kalau tidak mau kita belajar, tidak mau kita patuh, kapan kita mampunya? Ditunggu, misalnya kita betul-betul bersih, betul, jangan. Kalimat-kalimat itu terkadang membuat kita tertipu. Ya, bahkan ibu-ibu terkadang yang perlu dijilbabkan itu hatinya. Ya, Masya Allah. Seakan puitis sekali bahasanya ya. Ya akhifillah gitu ya. Hati mana yang harus dijilbabkan? Sudah. Ini yang disuruh jilbab oleh Allah itu. Tutup itu. Bukan hati yang disuruh. Terkadang saking hebatnya bahasa-bahasa puisi itu, ya akhirnya apa? Ya terkecoh di nantarang itu kan. Subhanallah. Iya, kita ini kita belum mampu, oke. Maka belum mampu jalannya belajar kita. Duduk. Ada fikih, majelis fikih kita belajar. Ada akidah, kita majelis duduk. Ada tafsir, ada hadis, itu semua belajar kita. Insya Allah dengan seperti itu kita akan semakin ada semangat beragama. Karena ilmu itu yang membuat kita semangat beragama itu. Kan ada ilmu, sama aja dunia ini semuanya. Tidak ada nilai agama itu di hati kita. Kalau kita nggak punya ilmu, tidak ada. Yang indah itu hanya dunia saja. Akhirat itu tidak ada sisi posisi di dalam hati kita. Kalau kita tidak punya ilmu. Nah, itu dia. Jadi Islam itu Islam berserah diri kepada Allah dengan benar sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ini banyak juga yang berserah diri, tapi caranya berbeda, tidak betul. Ini juga tidak benar. Yang kita inginkan berserah diri sesuai dengan panduan Nabi. Agar kita benar, belajar. Agar kita semangat, kita belajar. Agar kita mampu dan terus merasa bahwa kita punya kekurangan untuk kita perbaiki, belajar. Dengan ilmu kita tahu kekurangan kita. Kalau tidak ada ilmu, makanya kata para ulama, kalau tidak salah Imam Syafi'i, saya bisa mengalahkan ahli ilmu belasan orang dengan hujah, tapi saya tidak akan bisa mengalahkan satu orang yang jahil tanpa ada ilmu. Orang jahil, apa mau disampaikan? Nyedatar aja semua dia semua itu. Data usodo ini tidak ada ilmu. Mau disampaikan dalil ini dalil itu sama aja sama dia, karena nggak punya dasar. Tapi kalau ahli ilmu diberikan ini pemahaman ini, akan paham dia. Jelas banget. Yang kedua tentang hadis ini, wallahu taala alam, saya tidak tahu bahwa orang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia tidak kesepian. Tapi ala kulli hal kalimat ini, bahwa kalimat la ilaha illallah ya man qalaha ya akhiru kalamihi ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jaminan surga. Makanya kita talkinkan ya, kita bacakan orang yang di akhir-akhir ya sudah mulai kelihatan ya dalam perjalanan ya sakarat misalnya, kita bacakan la ilaha illallah dengan sebuah harapan besar kalimat ini yang paling terakhir diucapkan olehnya. Agar apa? Karena man kana akhiru kalami la ilaha illallah
dakhalal jannah, masuk surga dia. Kita berharap kalimat ini merupakan kalimat yang terakhir terucap dari lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala al-bisawab. Barakallahu fikum. Ada lagi? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.